Baik, saudara, teman-teman yang ada di YouTube, selamat datang di acara Ibadah Empower Women Ministry. Dan saat ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, kita rendahkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah. Dan saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu, penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, otoritas, kuasa, wibawa ilahi, hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hamba bersandar dan hanya berharap kepadamu. Roh Kudus juga yang menjamah tiap hati yang mendengar di YouTube dimanapun. Roh Kudus, Engkau yang bekerja pribadi lepas pribadi, bahkan saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Dan Tuhan, kami juga berdoa menghancurkan kuasa-kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, keangkuhan manusia, kuasa-kuasa iblis. Dan kami juga membawa semua perangkat untuk kelangsungan dari ini berlangsung dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, baik saudara. Eh, Saat ini saya membawa kisah Priscilla, dan saya beri judul The Mentor, perempuan yang membentuk generasi pemimpin. Baik saudara, sebelumnya saya ingin kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari ah, Oke, pagi ini bagaimana kalau saya mulai dengan pantun, saudara ya? Ya, selamat pagi semuanya. Mentari pagi bersinar terang, menyemai harapan di sepanjang jalan. Hidup beriman bukan sekedar riang, tapi mendidik generasi dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di Zoom ya. Jadi ada rekamannya nanti di YouTube saya, Priscilla Das Channel. Kalau Anda diberkati, Anda boleh men-share, mengkomen. Ada permohonan doa, mungkin saya tidak bisa baca, saudara bisa kirim DM, lebih baik DM karena ada banyak serangan kadang kalau saya membawa acara. Tapi saya percaya di atas semuanya roh yang ada di dalam kita lebih besar dan kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Dan ini bukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik saudara, saya mau undang saudara yang kekasih. Kita masuk dalam firman Tuhan ini, saudara. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin menjadi pemimpin, tetapi sedikit yang mau membentuk pemimpin. Banyak ingin berdiri di depan, tetapi jarang yang rela berjalan di samping untuk menuntun, mengoreksi, dan menguatkan. Hari ini kita belajar dari seorang perempuan yang mungkin jarang disorot, saudara. Namun perannya begitu besar, namanya Priscilla. Dan bersama suaminya Aquila, dia menjadi mentor yang membentuk seorang pemimpin besar yang bernama Apolos. Saudara, apakah kita siap bukan hanya jadi terang, tapi juga menyatakan terang pada orang lain? Saudara, kita baca dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Ayat 24, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Dia sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam kitab suci. Apolos ini punya karunia, punya intelektual, bahkan kerohanian, tetapi dia masih kurang pemahamannya yang dalam tentang siapa Kristus. Di ayat 25, saudara, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Saudara, jadi dari sini kita tahu bahwa Apolos punya semangat besar, tapi perlu saya tekankan, semangat besar saja tidak cukup. Semangat besar tanpa pemahaman itu justru bisa menyesatkan. Hati-hati kita para pembicara, jangan hanya semangat, saudara, tapi harus tahu pemahaman yang penuh agar kita tidak menyesatkan domba-domba. Saudara, ayat 26 ketika dikatakan ketika Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Wow, saya sangat kagum dengan cara Priscilla dan Aquila, saudara. Inilah yang disebut peran mentor. Saudara, pernahkah Anda punya mentor? Saya berharap Anda mendapatkan mentor yang terbaik. Ya, mungkin bisa orang tua kita jadi mentor kita, papa kita, mama kita, teman kita, sahabat kita.
Ya, dosen saya jadi mentor saya, saudara. Ketika Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Peran mentor bukan mempermalukan, tetapi membimbing dengan kasih, dengan kejelasan, dan secara personal. Jangan pernah menyudutkan siapapun, saudara. Ini yang disebut mentor. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh seorang mentor yang tepat, saudara? Dan bila kita membaca dari Roma 16 ayat 3, dikatakan oleh surat Paulus, di situ dia menyinggung, sampaikan salam kepada. Jadi saya tidak membaca semua ayat saudara, saya mengambil ayat-ayat inti dan saya berharap saudara membaca dengan jelas kisah Priscilla dan Aquila ini paling lengkap di Kisah Rasul 18 dan juga Anda bisa membaca di Roma 16. Nah, di ayat 3 saudara, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerja. Saudara, saya bangga diberi orang tua saya nama Priscilla, saudara ya. Saya percaya dan saya berdoa Tuhan, saya ingin seperti Priscilla, yang tajam, yang fasih, yang dalam memberitakan firman Allah, menggali firman Allah. Dia juga disebut guru firman. Dan nama dia sering kali disebut berkali-kali, mungkin juga dari sosial budaya, mungkin dia yang lebih bangsawan, atau juga memang karena dia yang lebih menunjukkan karunia. Inilah yang menunjukkan bahwasanya Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Karunia lebih itu bisa diberikan juga kepada perempuan, saudara, dan banyak perempuan di Alkitab yang mempunyai itu, saudara. Dikatakan, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Paulus sendiri sedang melihat, sedang membuat kesetaraan gender di sini. Jadi sebenarnya bukan pelopor pertama ya saudara. Paulus bukan orang yang anti dengan kepemimpinan perempuan. Banyak yang membawa perkataan, aku melarang perempuan mengajar. Tapi dia tidak membahas kedalaman konteks. Karena Paulus sendiri banyak mengakui pelayanan perempuan, kepemimpinan perempuan, saudara. Paulus menyebut mereka co-workers. Ini artinya apa? Sejajar, bukan sekedar penolong biasa. Jadi, Priscilla, seorang perempuan, disebut lebih dahulu dari Aquila dalam beberapa ayat. Ini menunjukkan kontribusinya nyata, penting, dan diakui oleh Rasul Paulus. Baik, saudara, saya akan paparkan dulu latar belakang dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26 ini. Karena saya suka mengeksegesi setiap ayat ya, saudara. Ini bukan sekedar khotbah, ini pengajaran yang lebih dalam tentang siapa Priscilla. Kenapa dia disebut the mentor, pemimpin yang membangun generasi. Saudara, bila kita membaca dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26 dan saya mengambil ayat Roma 16 ayat 3, saudara, latar belakang dari kitab Kisah Para Rasul kita harus tahu dulu. Yang menulis ini Lukas. Lukas ini siapa? Tabib, seperti dokter. Ini rekan perjalanan Paulus. Jadi yang menulis bukan Paulus, tapi Lukas, ya saudara. Dan di sini bisa ditekankan di Kolose 4 ayat 14. Dan ini tujuannya, Kisah Rasul ini tujuannya catatan historis teologis karya Roh Kudus dalam mendirikan gereja mula-mula setelah kenaikan Kristus. Bila kita membahas dari konteks Kisah Rasul 18, di sini Paulus sedang dalam pelayanan di Korintus dan kemudian Efesus. Nah, disinilah kisah ini menampilkan tokoh baru. Nah, ada yang sangat fasih, sangat hebat seperti pembicara besar lah, namanya Apolos. Dan ada pasangan suami istri, Aquila Priscilla. Nama Aquila Priscilla selalu disandingkan bersama-sama. Saya suka di sini saudara ya, pelayanan suami istri. Jadi Priscilla dan Aquila ini pelayanan yang luar biasa powerful ya saudara. Walaupun yang lebih condong itu Priscilla, tapi dia benar-benar menjadikan suaminya partner. Jadi saling melengkapi ya saudara. Jadi kalau kita membaca Kisah Rasul 18, tema besar ini adalah tentang pertumbuhan Injil yang ternyata bukan hanya melalui Paulus, tetapi juga lewat rekan-rekan pelayanan yang setia. Saudara, kita tidak bisa jalan sendiri, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan para partner, orang-orang yang setia yang akan mendukung. Dan saat kita bersatu, saudara, Injil diberitakan lebih dahsyat, saudara. Tetapi apapun yang terjadi, rencana Allah tidak pernah gagal. Dia bisa pakai siapapun. Siapa Apollo? Saya mau kita membahas dari Kisah Rasul 18 karena bagaimana peran mentor Priscilla membentuk seorang Apolos. Apolos sudah seorang pembicara yang pasti. Dia paham Taurat, dia
sudah biasa, namanya juga pembicara yang terkenal, saudara. Tetapi seorang pembicara yang terkenal pun bisa salah. Dan Priscilla punya skill yang luar biasa untuk membentuk Apolos tanpa mempermalukan Apolos. Saudara, saya juga pernah mempermalukan orang kalau lagi marah-marah, saudara ya. Saya juga sering dipermalukan oleh orang, apalagi teman-teman ya. Kadang kalau kita ya namanya rekan-rekan ya, apalagi kalau perempuan ya yang bicara, ada aja laki-laki nggak yang nggak senang gitu ya, saudara ya. Saya juga nggak ngerti, tapi pada dasarnya tidak seperti itu juga, saudara. Sesama perempuan juga kadang julid ya. Ada aja orang julid sama kita. Ada yang mau jatuhkan kita, ada yang terang-terangan, ada yang nusuk dari belakang. Saya sudah menghadapi itu semua, saudara. Saya percaya juga yang mendengar ini juga pernah mengalaminya. Saya pernah juga, saudara, kalau mau jujur, saya serang gitu ya. Kalau lagi spontan gitu ya, namanya Batak saya keluar banget. Tapi saya ditegur Roh Kudus. Kenapa kamu tidak tahan dirimu? Kadang ada saatnya kita diem, saudara. Nggak perlu, nggak layak orang-orang yang nggak pantas untuk direspon ya, saudara ya. Apalagi orang-orang bebal, kita cukup diam. Namun, ada saatnya juga kita harus menegur. Ya, Anda juga berhak menegur hamba Tuhan, pendeta Anda, gembala Anda. Jangan pikir pendeta udah benar semuanya. Saudara bisa salah juga. Tapi menegurnya dengan empat mata dulu. Jangan permalukan dia. Adalah lebih berdosa. Anda ngatain gembala Anda ngatain hamba Tuhan di belakang. Tapi Anda nggak pernah kasih tahu apa kesalahan dia. Saya tahu rasanya saudara dikatain. Saya nggak tahu saya salah apa. Semua orang yang awalnya baik jadi benci sama saya. Tapi saya tahu ada satu pemimpin yang mempengaruhi orang-orang yang mungkin merasa terancam atau nggak senang sama saya, yang mungkin punya masalah personal sama saya, tapi dibawa-bawa. Ya karena dia punya kekuasaan, dia power abuse. Saya tahu rasanya digituin, saudara. Saya tahu rasanya difitnah, saya tahu rasanya dikata-katain, tanpa saya nggak tahu salah saya apa. Yang awalnya baik semua jadi dingin. Saudara saya mau bilang kalau ada orang benci sama orang lain, kamu jangan ikut-ikutan benci sama dia karena belum tentu kisahnya sama. Kamu nggak boleh hanya dengar dari satu kisah, saudara. Tapi saya senang dengan Priscilla. Dia nggak ngatain Apolos. Aduh, Apolos ini dia nggak iri. Orang iri biasanya taunya ngomongin orang, saudara. Tapi nggak pernah berani menyampaikan dengan cara elegan, dengan cara benar kepada orang yang mau dia tegur. Tapi kalau dia baik, dia pasti akan hubungi secara halus, secara baik dengan cara Priscilla. Dia mengajak Priscilla dan Aquila mengajak Apolos ke rumahnya, tidak mempermalukan dia dan memberitahu dia dengan penuh kasih. Tujuannya adalah benar, saudara. Tujuan Anda menegur itu harus benar dan caranya juga harus benar dan waktunya juga harus benar. Itu butuh hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Apolos, seorang Yahudi, lahir di Alexandria. Alexandria ini Mesir, pusat intelektual dunia Yunani pada abad pertama. Rumah dari perpustakaan terbesar dunia pun. Saudara saya sambil membangun anak-anak. Ya, maklum saya ngajar sambil ngomongkan. Nah, ini untuk waktu selamat pagi dalam pemimpin seperti Apollo, selamat pagi ya. Baik, saudara yang Tuhan kasih. Duh, ya nak mandi dulu ya. Ya, maaf saudara ya. Maaf ya, saudara ya. Oke, oke selamat pagi ke semuanya. Mbak, Mbak. Oke, selamat pagi saya. Saya mohon maaf ada gangguan kecil, saudara. Saya mohon maaf ya. Baik, saudara, saya lanjut tentang siapa itu Apolos. Dia lahir di Alexandria, dia orang Mesir ya. Maksudnya di Alexandria ini ini wilayah Mesir. Mesir dulu inilah termasuk yang sangat powerful ya. Namun seiring zaman semuanya terkikis. Musim akan selalu berganti. Ya, saudara. Jadi kita nggak tahu yang dulu negara adik kuasanya Mesir, sekarang berubah ya saudara ya. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, saudara.
Mohon maaf ada masalah teknis, saudara ya. Baik, saya ceritakan tentang Apolos. Apolos dia seorang intelektual. Bayangkan, seorang intelektual saja harus dinasehati, saudara. Jadi, Anda harus selalu menggali, kalaupun pendeta berfirman, berkhotbah, selalu Anda baca ulang ya. Jadi, siapapun bisa melakukan kesalahan ya. Seorang pembicara pasti aja seperti Apolos pernah melakukan kesalahan. Tetapi disinilah peran mentor yang bijaksana, tidak jatuh-jatuhin, tidak ngata-ngatain, dikatain tapi nggak pernah disampaikan. Nah itu lucu sekali. Jadi saudara, saya mau katakan dulu si Apolos ini lahir di Alexandria, itu wilayah Mesir yang menjadi pusat intelektual dunia Yunani di abad pertama, rumah dari perpustakaan terbesar dunia kuno. Banyak filsuf, cendekiawan, ahli retorika lahir dari sini. Bayangin berarti Apolos sangat pintar, intelektual Yahudi. Sudah Yahudi intelektual lagi saudara, terdidik sangat tinggi, pendidikannya pasti bicara dan mahir dalam kitab suci, tetapi perjanjian lama. Ya, dia paham perjanjian lama, namun masih baru di perjanjian baru, saudara. Nah, artinya Apolos ini lebih sebenarnya. Tetapi itu pun dia masih punya kesalahan, saudara. Kerohanian Apolos, dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dia sudah mengenal pengajaran tentang Mesias yang dijanjikan melalui tradisi Yohanes Pembaptis, pertobatan, baptisan air, dan penantian Mesias. Tetapi ia belum mengetahui karya Kristus secara penuh tentang kematian dan kebangkitan Yesus serta pencurahan Roh Kudus. Kelebihan dan kekurangan Apolos, dia punya kelebihan, memang dia penuh semangat, dia pengkhotbah yang berapi-api, dia berani tampil di sinagoge. Namun ada kekurangannya, saudara. Pengetahuannya masih terbatas di Perjanjian Baru tentang Kristus, hanya sampai baptisan Yohanes. Disinilah peran Priskila menjadi mentor Apolos, menjadi mentor pembicara pasi, menjadi mentor intelektual. Saudara, Apolos ini gambaran hamba Tuhan yang berbakat luar biasa, tetapi tetap perlu mentorship. Anda sepasi apapun, seahli apapun, Anda tetap butuh diayomi, Anda tetap butuh mentor rohani agar pelayananmu semakin murni dan utuh. Minta pada Roh Kudus, atau kalaupun kamu nggak dapat mentor, Roh Kudus akan jadi mentor dengan caranya yang luar biasa, saudara ya. Saya percaya dia bisa pakai siapapun. Sementara siapa itu Priscilla dan Aquila? Ini pasangan suami istri Yahudi. Lahirnya di Pontus, di Asia Kecil. Mereka kerjanya pembuat tenda. Kisahnya di Kisah Rasul 18. Jadi mereka pelayanannya diawali karena mereka diusir dari Roma di masa Kaisar Claudius. Ini sekitar 49 Masehi. Lalu mereka bertemu Paulus. Jadi mereka bertemu di Paulus itu di Korintus. Dan mereka tinggal bersama. Wow, bayangkan mereka ini dekat dong. Mereka bekerja sebagai rekan pengrajin, sekaligus mereka melayani bersama. Dari relasi ini mereka menjadi teman sekerja Paulus dalam Kristus. Ada keunikan, saudara, kalau Anda baca sendiri ini Alkitab ya yang bilang nama Priscilla atau Priska ini selalu disebut lebih dahulu dari nama Aquila. Misalnya di Kisah Rasul 18, di Kisah Rasul 18 ayat 26, di Roma 16 ayat 3, di 2 Timotius 4 ayat 19. Dan ini jarang dalam tradisi patriarkal. Ini menandakan kontribusi dan pengaruh dari Priscilla yang besar dalam pelayanan. Dan peran mereka terlihat sangat kompak. Mereka mendengarkan Apolos berkhotbah, tapi tidak mempermalukan Apolos di depan umum. Namun secara rahasia mereka membawa ke rumah dan menjelaskan kepadanya jalan Allah dengan lebih teliti. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati Apolos, belajar serta kebijaksanaan Priscilla dan Aquila sebagai mentor rohani. Jadi pelayanan bukan monopoli rasul besar, saudara, tetapi tubuh Kristus bekerja sama seperti suami istri bekerja sama. Yang suami istri biasa pun bisa dipakai Allah untuk membentuk seorang pengkhotbah yang besar. Saudara,
Bila kita melihat bagaimana kesetiaan Priscilla dan Aquila, ini teladan pelayanan berpasangan yang rela berkorban. Paulus sendiri mengakui nilai strategis pasangan ini dalam misi Injil. Dan fakta bahwa nama Priscilla lebih sering ditonjolkan ini menunjukkan pengakuan gereja mula-mula terhadap kontribusi aktif perempuan dalam pelayanan. Dan ada relevansi historis teologis di sini. Di abad pertama, perempuan biasanya tidak menonjol dalam pelayanan publik. Namun Priscilla menjadi contoh nyata keterlibatan perempuan dalam pembentukan gereja. Pasangan ini dikenal bukan karena gelar yang besar, melainkan karena kesetiaan, keramah tamahan, dan ketajaman rohani. Mentorship rohani adalah bagian dari rencana Allah untuk memperluas Injil. Paulus dengan Priscilla dan Aquila dan Apolos dan jemaat di Korintus. Ada kolaborasi suami istri dalam pelayanan. Ini gambaran satu daging yang bekerja untuk Kristus. Ada pengakuan terhadap peran perempuan dalam pelayanan yang sudah sebenarnya tertanam sejak gereja mula-mula. Dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26 ini menampilkan Apolos, seorang pengkhotbah yang fasih tetapi dibentuk oleh mentoring Priscilla dan Aquila. Dari Roma 16 ayat 3 ini menunjukkan pengakuan Paulus bahwa Priscilla dan Aquila adalah rekan sejajar dalam pelayanan, bahkan berani berkorban nyawa. Kedua teks ini mengajarkan pelayanan sejati adalah kolaborasi, mentoring, dan pengakuan akan kontribusi baik laki-laki maupun perempuan dalam Kristus. Saudara, saya ulang dari Kisah Rasul 18 ayat 24. Sementara itu datanglah Efesus, seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang pasti bicara, sangat mahir dalam kitab suci. Bila kita mengeksegesis singkat, saudara, Iododastis onomati Apolos, Yahudi, seorang Yahudi bernama Apolos. Apolos mungkin bentuk singkat dari Apollo, Apollonius, dan Apollodorus, nama Yunani yang lazim. Ini menunjukkan dia seorang Yahudi diaspora yang juga terbuka pada budaya Yunani. Alexandrius Tugene dari keturunan Alexandria. Alexandria pusat filsafat, retorika, dan studi Yahudi Helenistik. Di sana lahir tradisi Septuaginta dalam Perjanjian Lama bahasa Yunani. Jadi Apolos dibesarkan dalam konteks intelektual yang sangat tinggi. Anerlogios diterjemahkan pasti berbicara, namun makna luasnya adalah terpelajar, pandai bicara, dan berpengetahuan mendalam. Ia bukan hanya orator, tetapi juga cendekiawan. Donatus Entice Galprais sangat mahir dalam kitab suci. Jadi saya membahas dari bahasa asli dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 ini. Saudara, kita harus membahasnya dari dalam. Kata Donatus, kuat, ini artinya kuat, berkuasa. Ini menandakan ia bukan sekedar tahu kitab suci, tetapi dia mampu menggunakannya secara meyakinkan. Apollos adalah contoh orang yang punya kapasitas intelektual dan retorika luar biasa. Tetapi Allah masih perlu menyempurnakan pemahaman Apollos. Nah, kalau kita mengeksegesis dari ayat 25 Kisah Rasul 18, ia, Apolos, menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Mari kita eksegesis kata-kata ini. Saya akan coba dalam bahasa Yunaninya, saudara. Katekemonos ten hodontoi kiroio. Saudara telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi kata katenemon menos jadi saya ingat waktu saya di HKBP saudara katehikasi ya. Jadi ini bahasa Yunani katekeo artinya diajar secara lisan, diceramahkan. Dari sini lahir kata katekese atau kalau bahasa Batak katesisasi sebelum kita ditabiskan jadi ini ya
warga kerajaan Allah sah. Ya, bukan dibaptis, saudara ya. Sudah dapat pengajaran CD, gitu ya, saudara. Jadi, Apolos pernah mendapat ajaran formal, tetapi masih sebatas Geontu Pneumati, bersemangat dalam roh. Artinya dia punya api rohani, antusiasme dalam pelayanan, namun semangat tidak identik dengan kelengkapan doktrin. Akribos dengan teliti, cermat. Ia mengajar dengan teliti, namun akurasinya terbatas karena keterbatasan pengetahuan. Mononto, baptisma, iono, epistemonos. Jadi, hanya mengetahui baptisan Yohanes. Maksudnya apa? Ia masih berada dalam kerangka pelayanan Yohanes Pembaptis. Baptisan pertobatan. Ini menantikan Mesias, tetapi belum tahu karya Kristus yang sudah tergenapi. Jadi salib, kebangkitan, Roh Kudus ya. Jadi di sini punya makna Apolos, punya semangat dan metode yang baik, tetapi kekurangan konten teologi kristosentris. Ini bahaya. Ini bisa menyesatkan tanpa bimbingan. Lalu di ayat 26, saudara, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Untung ada Priscilla dan Aquila dan untung cara mereka tepat, waktunya tepat, dan dengan cara yang tepat, saudara. Saya mengeksegesis ayat 26 ini. Ersato paresia gestai enan. Ia mulai berbicara dengan bahasa yang pasti, tanpa takut. Inilah ciri khas pemberita Injil di Kisah Para Rasul. Jadi mungkin saya nggak usah bacakan lagi bahasa Yunaninya ya, saudara ya. Saya khawatir Anda bingung gitu, saudara ya. Jadi setelah Priscilla, Aquila mendengar. Jadi Priscilla sering sekali lebih dulu disebut. Ini jarang dalam budaya patriarki. Ini menandakan kontribusi Priscilla yang signifikan dan dia yang lebih aktif dalam mengajar ya. Prosela Bonto Auton membawa dia ke rumah. Ini kerja dipakai untuk menerima seseorang dengan hangat, bukan sekedar mengundang makan tetapi menuntun secara pribadi. Dia menjelaskan kepadanya jalan Allah dengan lebih teliti. Jadi dia Ektitento ini membuka, menguraikan seperti menjelaskan peta. Mereka memberi koreksi doktrinal dengan cermat dan penuh kasih. Priscilla dan Aquila memberi teladan mentoring rohani dengan cara tidak pernah mempermalukan di depan umum, menjelaskan dengan kasih dan pribadi, membentuk seorang pemimpin besar melalui pengajaran yang akurat. Saudara, kalau kita mengeksegesis singkat ayat dari Roma 16 ayat 3, sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Jadi kalau kita eksegesis, aspasaste Priskan kai akulan. Nah, lagi-lagi Priscilla disebut dulu. Ini konsisten dari Paulus ya, menunjukkan keunggulan rohaninya diakui oleh Paulus. Teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, rekan sekerja, bukan bawahan. Paulus mengakui mereka setara dalam pelayanan misi. Jadi nggak ada di sini. Kamu ya, saya senior, kamu ini junior. Semua yang senior dulu, yang duluan datang, yang boleh ambil. Kalau kamu jangan, kamu jadi yang rendah-rendah dulu. Kamu siapa sih yang nentuin, yang memberi karunia dan panggilan kan Tuhan. Emang kamu mau mendahului Tuhan hanya soal senior. Tukang parkir lebih senior datangnya daripada kau bos. Itulah banyak kesalahan dalam gereja yang berstruktur hierarki nggak jelas. Apalagi ditutupi dan disusupi iri hati, rasa terancam. Sehingga banyak potensi dan karunia dibunuh, saudara. Tapi nggak masalah, itu kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan selalu punya cara ya. Tidak apa-apa kita menghargai setiap struktur atau apapun. Tuhan akan selalu ada favor Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, namun Paulus ini luar biasa, dia nggak pernah menganggap kalau dia yang pernah ketemu Yesus, dia yang duluan ya banyak ya saudara ya. Kadang orang sok rohani banget gitu ya, karena dia duluan di gereja itu, dia merasa suka-suka aku lah, kamu kok yang ini, padahal nggak siapa-siapa gitu dia ya. Saudara, Anda harus bedakan panggilan ya. Dan saudara, Paulus sendiri mengakui mereka setara dalam pelayanan misi.
Ya, pasti ada hikmat dari Roh Kudus. Pasti kamu akan merasakan sesuatu yang salah ketika kamu memperlakukan orang lain salah. Kalau kamu nggak merasakan itu, there's something wrong with you. Ya. Nah, dalam konteks Roma 16, Paulus memberi salam kepada lebih dari 30 orang. Ini fakta bahwa Priscilla dan Aquila disebut di awal daftar menunjukkan kedekatan, penghargaan, pengaruh besar mereka dalam jemaat mula-mula. Di ayat 4, sebagai tambahan penting, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Priscilla dan Aquila begitu hati besar. Mereka nggak mikirin kepentingan mereka. Mereka bahkan mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Saudara, kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi seluruh jemaat. Di sini tahu yang telah mempertaruhkan nyawa. Mereka menolong Paulus dalam bahaya serius. Mungkin di Efesus dampaknya bukan hanya bagi Paulus pribadi, tetapi seluruh gereja non-Yahudi berutang budi pada pasangan ini. Priscilla dan Aquila bukan hanya mentor Apolos, tetapi juga pelindung Paulus dan pilar penting gereja mula-mula. Mereka contoh pasangan yang menggabungkan hospitality, pengajaran, keberanian, dan pengorbanan. Jadi inti makna dari semua ini, mentorship rohani itu sangat vital. Saya ulang, mentorship rohani sangat vital. Apolos berbakat, tetapi tanpa Priscilla dan Aquila, ia bisa salah arah. Kita harus merendahkan hati kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita. Kita butuh orang-orang yang punya hati besar, punya mentor yang baik. Dan sehebat, dan saya juga ingatkan, punyalah hati besar. Walaupun anda tahu dia salah, jangan Anda cuma ngomongin dia tanpa tegur dia. Itu power abuse banget gitu ya, saudara ya. Nah, dan kalau kita tahu dia perlu dibimbing, gak usah takut walaupun dia lebih tinggi, lebih pasti. Karena semua kita perlu saling melengkapi, saudara. Kita pun perlu dibimbing dan kita perlu membimbing supaya kita lebih mengingat apa yang sudah kita dapat. Disalurkan, diberi untuk disalurkan, saudara ya. Dan kita juga perlu menerima, bukan hanya memberi, saudara. Itu keseimbangan ya. Jadi pelayanan itu adalah kolaborasi. Paulus menyebut Priscilla dan Aquila rekan sekerja, rekan sekerja bukan pengikut. Dalam Kristus tidak ada pelayan kecil. Perempuan mendapat tempat dalam pelayanan. Fakta bahwa Priscilla, fakta bahwa Priscilla, saudara, ini perempuan mendapat tempat dalam pelayanan. Fakta bahwa Priscilla sering disebut pertama menegaskan perannya yang signifikan walau dunia patriarki berusaha menyembunyikan suara perempuan. Kasih dan kebijaksanaan dalam mengajar. Priscilla dan Aquila tidak mempermalukan, tetapi membimbing dengan kasih. Ini teladan bagi kita. Jangan ngomongin orang, apalagi kamu pemimpin. Kamu ngomongin orang yang kamu pimpin tanpa dia tahu kesalahan dia. Tapi kamu sebarin semua karena kamu nganggep dia ancaman bagimu. Tapi dia nggak tahu dia salah apa. Jadi sebelum Anda ngatain orang, lebih baik Anda tegur dulu empat mata. Jangan dia nggak tahu dia salah apa. Itu namanya udah gosipin, itu namanya udah fitnah, saudara. Jadi kasih dan kebijaksanaan dalam mengajar ada teladannya dalam Priscilla dan Aquila yang tidak mempermalukan, tetapi membimbing dengan kasih. Teladan bagi kita dalam menegur, jangan pernah mempermalukan. Jangan pula Anda power abuse menggunakan kekuasaan Anda untuk hal-hal yang buruk, saudara. Kemudian pengorbanan demi Injil. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi Paulus. Bukti bahwa pelayanan sejati butuh pengorbanan. Saya ulang, pelayanan sejati butuh pengorbanan. Dari Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Apolos ini intelektual fasih tapi terbatas, dibimbing oleh Priscilla dan Aquila dengan penuh kasih. Dari Roma 16 ayat 3, Paulus meneguhkan pasangan ini sebagai rekan sejajar, bahkan pahlawan iman yang rela berkorban. Jadi, mentor sejati menyalakan terang generasi berikutnya dengan kerendahan hati, kasih, dan keberanian dalam Kristus. Saudara, saya hanya mau bagikan 3 poin utama. Pertama, mentor adalah kolaborator, bukan kompetitor. Mentor adalah kolaborator, bukan kompetitor. Priscilla dan Aquila melayani bersama
Mereka tidak bersaing, melainkan saling melengkapi. Secara teologis, dalam Kristus, suami istri dipanggil menjadi co-workers. Jadi di Kejadian 2 ayat 18, Efesus 5 ayat 21. Kristosentris. Kristus sendiri mengutus murid berdua-dua. Markus 6 ayat 7. Pelayanan bukan ego, melainkan kolaborasi. Saya ulang, pelayanan bukan ego, melainkan kolaborasi. Yang kedua, mentor membimbing dengan kasih, bukan merendahkan. Saya ulang, mentor membimbing dengan kasih, bukan merendahkan. Priscilla tidak mengkritik Apolos di depan umum. Ia mengundangnya ke rumah, memberi pengajaran pribadi. Secara teologis, kasih adalah dasar didikan. Kasih adalah dasar didikan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Kristosentris. Yesus sendiri sabar membimbing murid yang sering salah paham, Saudara. Kita bisa membaca kisah ini di Markus 9 ayat 32 sampai 35. Udah dekat aja sama Yesus, sudah sering lihat Yesus bisa salah paham. Karena itu bimbingan itu terus. Yang ketiga, mentor membentuk pemimpin untuk generasi berikutnya. Saya ulang, mentor membentuk pemimpin untuk generasi berikutnya. Apolos kemudian menjadi tokoh penting di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram. Jadi Apolos ini yang pernah dibimbing oleh Priscilla. Ternyata dia luar biasa, Saudara ya, dipakai Tuhan. Gereja adalah tubuh yang bertumbuh lewat pewarisan iman. 2 Timotius 2 ayat 2. Kristosentris. Yesus sendiri membentuk murid-murid untuk melanjutkan pelayanannya. Yesus sendiri membentuk murid-murid untuk melanjutkan pelayanannya, Saudara. Jadi, ada tiga yang kita pelajari. Semuanya ada gambarannya dalam Priscilla sebagai mentor Apolos. Pertama, mentor itu adalah kolaborator. Jangan pernah berkompetisi dengan orang yang Anda mentoring. Kasihnya, dasarnya harus kasih. Semuanya Kristosentris, Kristosentris. Dan sebagai mentor, kita membimbing dengan kasih, bukan merendahkan. Bimbing dengan kasih, karena semua kita percaya Tuhan perlengkapi dengan talenta, dengan karunia. Kita bimbing mereka maksimal di tiap karunia, di tiap talenta. Dan Yesus sendiri sabar membimbing murid yang sering salah paham. Kemudian mentor ini membentuk pemimpin untuk generasi berikutnya. Apolos menjadi tokoh penting di Korintus. Aku menanam, Apolos menyiram. Jadi gereja tubuh yang bertumbuh lewat pewarisan iman, Kristosentris, Yesus sendiri membentuk murid-murid untuk melanjutkan pelayanannya. Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan secara praktis? Keluarga ini suami istri. Kita suami istri dipanggil bukan hanya membangun rumah tangga sendiri, tetapi juga menuntun anak-anak dalam iman. Orang tua adalah mentor pertama. Jadi, di dunia kerja, jadilah pembimbing bagi junior, jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi wariskan lewat integritas. Dalam pelayanan, jadilah pelayan yang rela berbagi panggung. Jangan takut generasi berikut lebih hebat, justru itu keberhasilan seorang mentor. Saudara, jadi pelayan yang rela berbagi panggung. Jangan takut generasi yang berikut lebih hebat. Justru kalau itu lebih hebat berarti kamu berhasil sebagai mentor. Banyak sekarang udah juga pensiun gak pernah puas ya, saudara, gak pernah kasih ruang sama orang muda untuk dibimbing. Selalu pikir, aduh aku udah pensiun, kapan nanti uang aku terbatas, ini udah tua, terbatas. Terus yang muda gak pernah dikasih kesempatan, saudara. Dia nggak percaya bahwa sumber itu dari Tuhan, ya saudara ya. Kalau Anda yang mendengar ini, bertobatlah Anda. Mulailah Anda memberi panggung sama junior, sama orang-orang yang generasi berikutnya. Kalau Anda udah pensiun, jangan Anda terus yang nongol. Hanya cuman uang, uang, uang yang Anda pikirin. Nanti aku kan udah pensiun ini. Jangan juga jadi memanfaatkan cuman untuk uang ini, tapi ini enggak gitu ya saudara. Ada tuntutan loh dari Tuhan ya. Anda tahu berbuat baik, Anda tidak melakukannya. Yang Anda pikirin cuma uang, uang, aku udah pensiun ini. Oh, banyak sekarang begini saudara ya. Power abuse. Ya saudara, ada juga sindrom yang apa ya namanya? Sindrom kalau orang sudah selesai gitu ya saudara ya. Tapi masih cari-cari duit gitu ya saudara ya. Nah, oke.
Ingat ini ada perkataan dari John C. Maxwell. Seorang pemimpin sejati tidak mencetak pengikut. Kamu bukan mencetak pengikut. Kita semua pengikut Kristus. Kamu siapa rupanya harus jadi punya banyak pengikut. Nah, tapi kamu tuh mencetak pemimpin baru dan bukan untuk kamu. It's all about the kingdom of God, not about you. Ya, saya suka pernyataan Billy Graham. Seorang pemimpin Kristen bukan diukur dari seberapa banyak dia berdiri di depan. Jadi kok nggak usah takut. Ya kasihlah kesempatan sama orang, berbagi panggung lah. Tetapi seberapa banyak dia meninggalkan jejak iman. It's all about the kingdom of God, not about you, not about the money you get ya. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar. Kau sudah tahu, dia punya talenta karunia, tapi kau nggak pernah berbagi sama dia. Kau takut, aduh, nanti dia mendahului aku. Aduh, nanti dia lebih hebat dari aku. Aduh, aku sudah pensiun, jangan kasih dia kesempatan. Ah, ini kesempatanku. Wah, justru orang-orang seperti kamu itu yang akan tergeser. Karena tidak ada yang bisa diingat dari kamu, ya. Orang itu harus meninggalkan jejak iman. Kita ini bukan mencari pengikut, kita sedang mencetak pemimpin baru. Berbagi panggunglah. Justru dengan kau berbagi, kau mendapat lebih. Karena sumber segala berkat dari Tuhan. Percayalah, semakin kau takut tergeser, semakin kau tergeser. Itu sudah hukumnya dalam kerajaan Allah. Ya, saudara-saudara, jadi mentor seperti Priscilla mungkin bukan rasul besar, mungkin jarang, tapi dia pernah mementoring seorang yang sangat fasih, seorang retorik yang sangat luar biasa powerful namanya Apolos dibimbing oleh Priscilla. Dia mungkin bukan penulis kitab, bukan pengkhotbah terkenal, tapi tanpa dia tidak ada Apolos yang bersinar. Saudara, inilah pelayanan yang sejati. Saudara, mungkin orang nggak tahu di balik pembicara besar ini ada seorang mentor yang rendah hati, tapi surga mencatat. Tanpa mentor, generasi pemimpin akan kehilangan arah. Walaupun kau nggak punya nama, maka perlengkapi. Jangan kau pelit. Ah, nanti dia lebih pintar daripada aku. Walaupun dia tahu. Alah, sekarang mah udah mudah semua lewat AI. Tapi apa yang diingat dari kamu, ha? Cuman ngamanin diri. Aku sudah tua, aku sudah tua. Jangan kasih kesempatan. Wah, makin kau nggak dapat kesempatan. Justru kalau kau sudah tahu, kau sudah tua. Kau persiapkan pemimpin baru. Kau tahu dia punya karunia. Kau tahu dia pasti mengajar. Kau tahu dia cepat nangkep. Tapi kau batas-batasi. Ah, nanti dia lebih pintar dari aku. Makin kau tergeser. Kau nggak percaya. Lihat aja nanti. Kok jadi parah-parah ya, saudara? Dan aku lihat ini banyak di gereja seperti ini. Gimana pemimpin mau dibentuk bersinar? Dia takut ini bersinar. Ah, nanti dia bersinar, 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 bersinar. Padahal, saudara, it's all about the kingdom of God. Bukan kamu yang harus bersinar. Upahmu tetap besar di surga. Ada Tuhan yang selalu mencatat. Manusia mungkin tidak tahu. Mungkin followermu nggak banyak. Mungkin kamu nggak terkenal di mana-mana. Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah, saudara, dan Tuhan juga tahu kamu power abuse, guna-gunain posisimu, jelek-jelekin orang yang kamu anggap ancaman bagi kamu. Tuhan juga catat itu. Selalu ada konsekuensi, terutama pemimpin ya, saudara. Jadi mentor adalah kolaborator, bukan kompetitor. Saya ulang, mentor adalah kolaborator, bukan kompetitor. Mentor membimbing dengan kasih, bukan merendahkan. Mentor membentuk pemimpin untuk generasi berikutnya. Saudara, maukah kita dipakai Tuhan? Bukan hanya untuk bersinar sendiri, tetapi merayakan, menyalakan terang dalam hidup orang lain. Mari kita berdoa agar setiap keluarga, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan memiliki hati seperti Priscilla, the mentor yang membentuk generasi pemimpin bagi Kristus. Pemimpin besar lahir bukan dari panggung yang gemerlap, tapi dari meja kecil dari seorang mentor yang rela mengajar dengan kasih. Kolaborasi bukan kompetisi. Dalam Kristus, suami istri bukan bersaing untuk panggung, tapi bersanding untuk membangun generasi pemimpin baru. Api yang menyala, semangat tanpa pengajaran bisa membakar habis, tetapi semangat yang dibentuk firman akan menyinari bangsa. Mentor sejati tidak mempermalukan di depan banyak orang, tetapi mengangkat di ruang pribadi seperti Priscilla yang membimbing Apolos. Generasi harus disiapkan. Keberhasilan pelayan Tuhan bukan diukur dari seberapa tinggi dia berdiri, tapi seberapa banyak pemimpin yang dia lahirkan. Kita harus jadi perempuan yang membentuk sejarah seperti Priscilla. Priscilla membuktikan perempuan yang dipenuhi Roh Kudus mampu membentuk sejarah bukan dengan ambisi, tapi dengan pengajaran yang benar.
Saudara, mentorship dalam Kristus, gereja yang kuat, bukan hanya memiliki pengkhotbah yang hebat, tapi juga mentor yang sabar, menanam benih benih firman dalam generasi berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami seperti Priscilla, tahu waktu yang tepat, cara yang tepat dalam membimbing siapapun Tuhan tanpa merasa itu kompetitor. Kami percaya semua yang kami bentuk bukan untuk kami bukan mencari pengikut, tapi kami membentuk para pemimpin untuk kerajaan Allah. Tolong kami membimbing dengan kasih, bukan merendahkan. Tolong kami membentuk pemimpin untuk generasi berikutnya dengan hati besar, jiwa besar. Biar kami jadi mentor sebagai kolaborator, bukan kompetitor. Pakai kami Tuhan, bukan bersinar untuk diri sendiri, tetapi menyalakan terang dalam hidup orang lain. Biar kami menjadi mentor yang membentuk generasi pemimpin bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan. Shalom yang ada di YouTube, shalom yang ada di Zoom, yang ada di TikTok. Anda bisa dengarkan rekamannya. Nanti juga siang saya akan membawa topik yang sama dan kita akan bertemu lagi di ibadah siang. Tuhan memberkati.